Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma وصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا أيها الحاضرون المسلمون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, derajat tertinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan. Allah tidak melihat paras seseorang, harta kekayaan seseorang, jabatan dan popularitas seseorang. Yang menjadikan seseorang mulia di sisi penciptanya Allah Rabbul Alamin adalah ketakwaan. Oleh karena itu rugi siapapun orangnya apabila ketakwaannya dari hari ke hari tetap atau bahkan menurun. Tapi sebaliknya, siapapun yang ketakwaannya meningkat dari masa ke masa, dia adalah orang-orang yang berbahagia. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, marilah kita terus mengevaluasi diri, marilah kita terus meningkatkan diri dengan peningkatan ketakwaan kita. Mudah-mudahan ketakwaan yang meningkat itu bisa mengundang rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba mengambil pelajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam surat Mumtahanah ayat 4, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh bagi kalian terdapat uswah hasanah, terdapat suri tauladan yang baik di dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Terdapat 99 kali penyebutan nama Ibrahim di dalam Al-Quran yang tersebar di dalam 25 surat yang totalnya berjumlah 63 ayat. Sungguh luar biasa Ibrahim alaihissalam. Kita akan coba mengambil beberapa pelajaran di dalam surat As-Saffat. Di dalam surat As-Saffat ayat 95 sampai 98 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Ibrahim. Qala ata'buduna ma tanhitun. Ibrahim berkata, apakah kalian menyembah apa yang kalian pahat itu? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Qalu ibnu lahu bunyana fa'alquhu fil jahim. Mereka justru mengatakan, kaum Ibrahim mengatakan, bangunlah sebuah bangunan perapian, cemplungkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala. Fa'aradu bihi kaida
faja'alnahumul asfalin. Mereka hendak memporak-porandakan tipuan kepada Ibrahim, tetapi kami Allah yang justru menjadikan mereka hina dan dina. Di dalam ayat ini kita bisa melihat bagaimana Nabiullah Ibrahim dia berani mengatakan kebenaran di hadapan kaumnya. Bagaimana beliau berpegang teguh kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau sabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan. Bagaimana beliau hatinya tertaut kepada Allah Rabbul Alamin. Di dalam ayat 99 sampai 101 di dalam surat yang sama Allah melanjutkan, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim berkata, aku akan pergi menuju Tuhanku, sayahdin, dia akan menunjuki aku. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku turunan yang saleh. Nabi Ibrahim sebelum meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, yang beliau lakukan adalah memproklamirkan dirinya, inni dzahibun, aku pergi. Kita tahu bahwa di dalam ayat ini menggunakan kata dzahibun, menggunakan kata fa'il, bukan azhabu, bukan zahabtu. Zahibun artinya karakter yang dilakukan kontinu dan terus menerus. Sesungguhnya aku terus menerus menuju Tuhanku, sayahdin, dia akan menunjuki aku dan aku akan mengikuti petunjuk dari Rabbku itu. Baru mengatakan Rabbi habli minas salihin, ya Allah, kurniakanlah kepadaku keturunan yang saleh. Fabasyarnahu bi gulamin halim, lalu kami memberikan berita gembira atas datangnya anak yang lembut lagi mulia. Contoh di dalam ayat-ayat ini bagi kita dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah bahwa ketika kita ingin memiliki anak yang saleh, maka kuncinya adalah harus dimulai dari ayahnya. Harus dimulai dari ibunya. Ketika kita berdoa, ketika kita berupaya, ketika kita mendidik mereka hari per hari agar mereka solih dan solihah, sejatinya mengawali hal tersebut dengan kita memproklamirkan diri kita, ya Allah, aku akan menjadi ayah sebagai hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, aku akan menjadi orang tua yang saleh. Sangat berat sekali memiliki anak yang solih-solihah kalau tidak dimulai dari kita sebagai ayahnya, dan itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin yang berbahagia, doa itu dikabulkan. Lahirlah Ismail di Syam, sekarang Palestina. Belum juga bisa berjalan. Ketika Ismail masih menyusui, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim bersama istrinya Hajar, bersama anaknya Ismail yang bayi, untuk berangkat ke Makkah Al-Mukarramah. Berangkatlah mereka bertiga dari negeri Syam, dari Palestina, negeri para nabi, menuju ke Makkah yang pada waktu itu masih berupa lembah, tidak ada tanaman, tidak ada pemukiman, tidak ada kebun, tidak ada bangunan, tidak ada ini dan itu. Kurang lebih 1493 km jalan ditempuh, siang maupun malam, 1 bulan dan kurang lebih mereka menempuh perjalanan itu. Sampailah ke Makkah. Ketika sampai ke Makkah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam? Dia meninggalkan istrinya, dia meninggalkan anaknya yang masih bayi, berdua di lembah yang tidak ada apa-apa tersebut. Bayangkan kalau ada seorang istri baru melahirkan, dibawa oleh suaminya ke hutan rimba, tidak ada manusia di sana,
lalu setelah sampai ke hutan rimba, lalu ditinggalkan begitu saja, bisa kita bayangkan bagaimana perasaan dari sang istri tersebut. Begitu juga Siti Hajar. Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, "Ya Ibrahim, inna tadhhab wa tatrukuna fi wadin ghairi zar'in wa la syai'a fihi." Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi dan engkau tinggalkan kami di sini, di lembah yang tidak ada satupun tanaman dan tidak ada sesuatu apapun di sini. Dan Ibrahim tidak memberikan jawaban. Ibrahim terus berjalan meninggalkan dan diikuti oleh Siti Hajar sambil menggendong putranya Ismail. Berkali-kali Siti Hajar menanyakan pertanyaan yang sama, dan lagi-lagi Ibrahim alaihissalam tidak memberikan jawaban. Dirubahlah pertanyaannya oleh Siti Hajar. "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza." Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini? Apakah Allah yang memerintahkan engkau membawa kami jauh-jauh dari Syam ke sini, lalu engkau pergi dan meninggalkan kami di sini? Cepat Ibrahim mengatakan, "Na'am, iya." Apa komentar Siti Hajar mendengar jawaban itu? Siti Hajar mengatakan, "Idzan la yudhayyuna." Kalau memang demikian, kalau memang ini perintah Allah Subhanahu wa taala dan engkau mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan kami. Allahu Akbar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan seperti ini. Kemudian ketika Ibrahim sampai ke lembah Saniyatul Wada, beliau berdoa yang diabadikan di dalam Al-Quran, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitakal muharram." Wahai Rabb kami, aku tinggalkan anak keturunan kami di lembah yang tidak ada tanaman di sisi bait-Mu yang suci. Rabbana liyuqimus salata, ya Allah, agar mereka menegakkan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, tambatkanlah hati manusia kepada mereka. Warzuqhum minas samarat, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, supaya mereka bersyukur. Pelajaran penting dari sini adalah bagaimana Ibrahim alaihissalam bersama istrinya memiliki ketaatan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun perintah Allah, Nabi Ibrahim siap melaksanakannya, meski mungkin perintah itu sekilas tampak tak masuk akal. Nabi Ibrahim yakin apapun yang berasal dari Allah pasti baik bagi kehidupannya. Tidak berhenti sampai di situ. Di dalam surat As-Saffat ayat 95 sampai 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara." Wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku perintahkan untuk menyembelihnya. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Qala Ismail menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau. Engkau akan menemukan aku insyaallah orang yang sabar. Lagi-lagi, apapun perintah Allah, Nabi Ibrahim siap melaksanakan. Meski mungkin perintah itu sekilas tampak tak masuk akal atau bahkan sangat kejam. Ayah, ibu, dan anak menjadikan iman dan ketaatan sebagai poros hidupnya. Nabi Ibrahim diuji dalam ketaatan dan siap mengorbankan Ismail yang dicintainya. Jamaah yang berbahagia, seringkali kita dituntut untuk mengorbankan Ismail kita. Ismail kita adalah apa yang kita cintai, tetapi menghalangi ketaatan kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala.
Boleh jadi Ismail kita itu adalah harta yang kita miliki. Mungkin Ismail kita adalah jabatan kedudukan yang kita cintai. Mungkin Ismail kita adalah popularitas yang selama ini kita kejar-kejar. Mungkin Ismail kita itu adalah rasa ego kita. Ismail kita adalah setiap perkara yang menghalangi kita untuk taat dan menjadi kekasih Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa. Tatkala kita ingin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali kita diuji dengan harus mengorbankan Ismail kita itu. Oleh karena itu, mestinya kita mengatakan kepada diri kita, wahai diriku, korbankan Ismailmu. Kaum muslimin rahimakumullah, mengapa itu bisa terjadi? Pertama, karena Ibrahim yakin bahwa Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang berbuat amal saleh bagi dia, barang siapa berbuat keburukan bagi dia, wa tarukuka bidzallamin lil 'abid. Tidak mungkin Allah itu menzalimi hambanya. Dalam surah Fussilat ayat 46, dan Ibrahim yakin bahwa taat kepada Allah akan membawa berkah. Berkah itu adalah istimraru wa ziyadatul khair, bertambahnya dan kokohnya kebaikan. Umur yang berkah adalah umur yang membawa kebaikan. Rizki dan harta yang berkah adalah rizki dan harta yang membawa kebaikan. Jabatan yang berkah adalah jabatan yang membawa kebaikan. Suami istri yang berkah adalah suami dan istri yang membawa kebaikan. Ilmu yang berkah adalah ilmu yang membawa kebaikan. Itulah yang akan didapatkan bagi orang yang taat. Di dalam hadis qudsi riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyatakan, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, idza uti'tu raditu wa idza raditu baraktu wa laisa li barakatihin hayat. Kalau engkau taati, aku akan ridho kepada engkau. Dan kalau aku ridho kepada engkau, aku akan turunkan berkah kepada engkau. Jadi kunci dari Nabi Ibrahim adalah sederhana. Taat. Ketika taat akan muncul ridho. Allah akan ridho kepada kita. Dan ketika Allah ridho kepada kita, berkah akan kita dapatkan. Dan akankah selama ini berkah itu yang kita cari? Dan Ibrahim alaihissalam di titik yang sangat menentukan mendapatkan berkah itu, maka digantikanlah Ismail dengan kibas yang besar. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kita tahu kota Makkah dan Baitullah yang selama waktu itu tidak ada tumbuhan dan sebagainya, menjelma menjadi kota yang luar biasa, penuh berkah bagi umat Islam sedunia. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita menjadi hamba Allah yang selalu taat kepadanya dengan ikhlas, karena dengan itu hidup kita akan berkah. Yakinlah, aturan Allah, syariat Allah cocok dan baik bagi kehidupan manusia, sebagaimana cocok dan baiknya air yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia. Selalulah yakin akan pertolongan Allah sesulit apapun persoalan yang kita hadapi. Jangan putus asa, teruslah berusaha dengan benar. Jangan tempuh yang salah. Insya Allah akan datang barakah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amar wantahu amma naha wa'lamu
annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karimi wa li azimi sultani. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu wa ilayka yurja'ul amru kullu. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bil mali wal ahli wal mu'afah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa zilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din wahdul man khadharal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin ya arhamar rahimin ya ajwadal ajwadin ya rabbal arsyil karim. Allahumma inna nas'aluka dawlatal khilafah 'ala minhajin nubuwwah tu'izu bihal islam wa ahlah wa tudillu bihal kufra wa ahlah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.